Uang apa yang diambil? Sawit. Uang sawit ya biasanya itu. Oh, belum keluar. bulan 9 keluar ya. Iya. September nanti. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ألف لام ميم Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون Yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan sholat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون Dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad, dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya akhirat. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون Merekalah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka. Engkau Muhammad, beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan, mereka tidak akan beriman. ختم الله على قلوبهم
قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. Allah telah menguji hati dan pendengaran mereka. Penglihatan mereka telah tertutup, dan mereka akan mendapat azab yang berat. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. Dan di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. Mereka menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Padahal mereka hanyalah menipu diri sendiri tanpa mereka sadari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin wa faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa ja'alna min ibadika shalihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allah. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana min ilmihi wa 'ulumi masyayikhina fid dharain. Wal maqalatu at-tasi'ah qala Bazzarujan Halim. Syekh Bazzarujan mengatakan situ khisalin ta'dilu ay tusawi jami'at dunia. Ada 6 macam yang menyamakan seluruh dunia. Ada 6 macam yang menyamakan semua dunia.
Allah la yarda 'anil 'abdi ayyakula al-aklata fayahmadahu 'alaiha. Sesungguhnya Allah reda, sesungguhnya Allah meridhoi. Salah satu yang kita cari rezeki yang terbesar itu adalah ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah ridhonya Allah, insyaallah segalanya kita dapatkan. Dan salah satu amalan yang sangat ringan remeh, Rasulullah sampaikan, sesungguhnya seorang hamba, Rasulullah memakai inna, sesungguhnya, ada jawab inna la yarda, sesungguhnya Allah ridho terhadap seorang hamba apabila dia makan, dia memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Makan memuji Allah. Remeh sekali, maka dia memuji. Au yashraba syarbatan fayahmadahu 'alaiha, atau dia minum kemudian dia memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak lupa bersyukur kepada Allah. Allah yang berikan kita nikmat makan, Allah berikan kita makanan itu, minuman itu. Jadi ada juga orang yang diuji tak dapat minum, betapa hausnya, tak dapat air. Nah, sesungguhnya seorang hamba diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala apabila dia makan kemudian dia memuji Allah, apabila dia minum dia memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga ada amalan yang disampaikan oleh ulama, belum minum baca bismillah, setelahnya alhamdulillah. Nah, kemudian teguk yang kedua, satu teguk sebelumnya bismillah, setelahnya alhamdulillah, lagi bismillah minum, satu teguk alhamdulillah, lagi bismillah duduk alhamdulillah. 3 kali di awal pagi, insyaallah Allah akan jaga dari perbuatan yang tercela. Nah, jadi luar biasa. Dalam hadis yang lain, siapa yang selesai makan kemudian kenyang, minum kemudian lega, baca alhamdulillahilladzi at'amani wa ashba'ani wa saqani wa arwani, dihapus dosa-dosanya.
sebaliknya, qila dikatakan inna min asyaddin nasi 'adzaban yaumal qiyamah min jahli ahli. Sebaliknya, sesungguhnya salah satu azab yang terpedih di akhirat adalah sengaja membiarkan keluarga, istri, anak tidak paham perkara agama, tidak ada usaha untuk memahaminya agama. Ini salah satu azab yang terpedih bagi orang tua, bagi suami. Jadi itu kewajiban kepada orang tua, ku anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Gimana cara menjaganya? Di samping berikan makan dari yang halal-halal, juga wajib diajarkan dan diperintahkan beramal sholat dan sebagainya. Nah, itu yang kedua yang menyamai seluruh dunia, yaitu anak yang soleh. Banyak doa di dalam Al-Quran, mobil khusus doa dari Nabi Ibrahim. Jadi orang tua pun tak mampu membuat anaknya mendapatkan hidayah. Tentu semuanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi orang tua dengan penuh keyakinan, husnuzon, dengan penuh maksimal ikhtiar dan doa. Jadi dua ini tidak boleh lepas, ikhtiar dan doa. Bisa juga doa diamalkan, doa-doa Nabi Ibrahim, doa-doa di dalam Al-Quran secara umum banyak sekali. Nabi Ibrahim yang mohon agar dijadikan dirinya, keturunannya tetap mendirikan, menjaga sholat. Rabbi habli minas sholihin. Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah karuniailah aku anak yang soleh. Ini juga bisa kita amalkan. Doa-doa yang lain, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma barik lana bi asma'ina wa absarina wa min azwajina wa dzurriyyatina wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Dan yang lain. Jadi ikhtiar dan doa. Kemudian menyamai semua dunia, wa zaujatu shalihah al-muwafiqah allati tuti'u Allah wa zawjaha. Istri yang salehah. Mana dia istri yang salehah? Istri yang taat kepada Allah, Rasulullah, dan kepada suaminya. Nah, ini istri yang salehah itu sudah menyamai seluruh dunia. Istri yang salehah. Rasulullah SAW pernah menyampaikan, al-mar'atu sholihah bin nisa, perempuan yang sholihah di kalangan para perempuan itu, kata Nabi, kal ghurabil aqsam, seperti gagak, burung gagak yang putih bulunya. Pernah ketemu burung gagak yang putih bulunya? Saya tidak pernah, selalu hitam. Itu ibarat Rasulullah kepada perempuan yang solehah itu ibarat gagak yang itu artinya jarang. Mana ini? Itu artinya kalau mencari sempurna sama seperti cari gagak yang putih bulunya. Tidak akan dapat duluan, tidak berjodoh, tidak menikah. Mana yang solehah itu? Nah, jadi ikhtiar dulu kalau udah cinta ya nikahin, kemudian siap untuk ajarkan,
mazhab sudah. Nabi saja yang sudah terjamin Nabi dan Rasul. Ada yang istrinya ingkar, tidak taat, tidak ikuti. Ada yang hamba Allah luar biasa kufurnya, tapi istrinya selamat beriman. Fir'aun dalam Al-Quran, tapi istrinya ternyata luar biasa. Ada sahabat yang ketika Umar bin Khattab jadi khalifah ingin mengadu tentang istrinya. Istrinya ngomel-ngomel terus, ingin mengadu kepada Umar. Saya ngadu aja, begitu terus dia itu. Datangnya Umar, baru sampai pintu rumahnya Umar bin Khattab, ternyata Umar bin Khattab lagi dimarahi. Tidak jadi saya. Tapi udah ucapkan salam, assalamualaikum, tapi sedang dimarahi. Balik dia, tapi sudah didengar oleh Umar. Akhirnya dipanggil. Ya pulang, ada apa ini? Ada apa? Sebuah wahai khalifah, ya Amirul Mukminin, sesungguhnya saya datang untuk mengadukan istri saya, tapi karena ternyata sama kita tidak jadi saya. Kenapa? Dia marah-marah terus. Apa kata Umar? Beliau menjawab, dia memasak, padahal bukan dia yang punya kewajiban. Dia menyiapkan kita pakaian, cuci, padahal bukan dia yang punya kewajiban. Kemudian saya terjaga karena wasilahnya dari perbuatan tercela. Maka patutlah kita bersyukur dan menjaganya, mencintainya dari penuh kasih sayang. Saya juga begitu ya, tentu. Oh ya, jadi dia menjadi suami yang semakin sabar. Tapi Umar bin Khattab bukan kita mengatakan istri beliau kayak istri yang lain. Apa yang dimarahi? Kasihan kepada Umar, saking zuhudnya Umar. Apa kezuhudan Umar? Tidak berani, padahal memotong onta, tidak berani memakannya, dibagikan, dihabiskan untuk orang-orang yang kelaparan. Padahal beliau sendiri hanya zaitun, minyak, dan roti ketika potong-potong. Saking tanggung jawabnya ini, kok segini aja tidak mau, tidak berani makan ini. Kemudian malamnya beliau penuh munajat, luar biasa. Ya istrinya sayang. Ya seperti ceritanya Ustaz Dasat Latif, ada sumur yang 400 tahun, umur sumur itu 400 tahun. Karena istrinya ngomel-ngomel terus, katanya ini istri yang punya sumur ini ngomel-ngomel terus. Akhirnya dia suatu ketika membuat perangkap sehingga istrinya lupa dan dijatuhkanlah istrinya ke sumur itu. Kemudian keluarlah penghuni sumur itu, jinnya yang sudah 400 tahun. Siapa kamu? Apa itu? Saya sudah 400 tahun di sini. Baru kali ini saya tidak tahan. Ada wanita yang ngomel-ngomel di bawah. Apalagi suami, katanya, jangan ngomel-ngomel terus, katanya. Ada istri, katanya. Suami pun sehingga kalau suami tidak betah di rumah, jangankan suami jin aja tak betah di rumahnya, karena ngomel-ngomel terus. Apalagi suami, katanya. Itu cerita lucu tapi mengena. Nah, itulah kehidupan zaman dahulu juga para sahabat. Bahkan
Bahkan Rasulullah pernah menyendiri. Ketika menyendiri Rasulullah ya jadi di antara dinampakkanlah kemanusiaan Rasulullah. Suatu saat dinampakkan Rasulullah manusia, walakin laisa kal bashar, tapi bukan manusia biasa. Banyak sekali yang khususiyat Rasulullah, tapi kadang dinampakkan kemanusiaan beliau. Mana contohnya, beliau dilupakan jumlah rakaat sholat untuk menjadi hukum, bukan rupanya seperti manusia biasa. Beliau diloloskan tidurnya karena pernah bergadang perjalanan jauh, tidak sempat tidur, kemudian sudah dekat subuh tapi ngantuk luar biasa. Wahai Abu Hurairah, saya ini tapi kalau saya tidur nanti lolos. Apa kata Abu Hurairah? Tenang, saya akan jaga, tidak kelewat. Apa Abu Hurairah juga tidak tidur? Akhirnya beliau tiba-tiba kelolosan. Akhirnya habis waktu subuh, terbangun. Beliau sholat subuh dulu, lalu setelah sholat subuh fardu sholat ba'diyah qabliyah setelah selesai sholat subuh. Nah, padahal kan dilarang sholat selesai subuh, tapi kalau belum sholat sunnah qabliyah itu tidak apa-apa dilakukan setelah subuh. Itu saking kuatnya sholat sunnah, lebih baik dari dunia dan isinya sunnahnya. Tapi tidurnya Rasulullah, ngantuknya Rasulullah itu bukan seperti kita ngantuknya. Itu jadi hukum. Karena apa dikatakan lam yanam ainahu yanamu ainahu lam yanam qalbuhu. Rasulullah itu mata beliau yang pejam, tapi hati tidak pernah tidur. Bukan seperti kita tidur semua tidur, sampai suara pencuri tidak kita dengar. Rasulullah mata beliau yang tidur tapi hati tetap bangun. Apa katanya beliau itu Rasulullah lam yatasa'al qat, beliau tidak pernah menguap. Beda kalau kita ngantuk menguap, itu artinya Rasulullah tidak ngantuk seperti kita. Itu jadi hukum aja tadi. Nah, jadi ternyata istri solehah itu sudah menyamai seluruh dunia. Tapi kayak tadi, jangan cari seperti yang putih bulu gagak itu. Artinya syukuri. La in syakartum la azidannakum. Kalau engkau bersyukur akan ditambahkan nikmat. Syukur atas istri ditambahkan istrinya menjadi dua. Allah. Nanti kalau tidak ditambahkan, oh masih sabar. Sering kecewa sabar. Iman yang cocok ini. Supaya ada teman untuk pelihara anaknya. Amin. Saya kalau tidak nikah lagi tidak ada imamnya. Pasangnya cocok. Ada imamnya saya. Nah itu istri suami. Jadi sahabat aja begitu. Nah Rasulullah tadi sendiri, beliau menjadi dan Abu Bakar yang paling cintanya paling tinggi kepada Rasulullah. Beberapa saat tidak melihat Rasulullah resah sekali. Akhirnya beliau mendatangi Rasulullah. Rasulullah saat itu sedang santai, diam, tidak seperti biasa. Ini salah satu dinampakkan kemanusiaan beliau yang menjadi hukum. Beliau menyendiri. Abu Bakar kalau tidak Rasulullah yang memulai, beliau malu, diam Abu Bakar. Tidak lama datang Umar bin Khattab. Datang
tertawa Rasulullah. Abu Bakar tidaklah Rasulullah tertawa kecuali Abu Bakar ikut tertawa. Rasulullah menangis, Abu Bakar ikut menangis, walaupun tidak tahu sebabnya. Itu cinta buta. Itu cintanya Abu Bakar. Rasulullah sakit, ikut Abu Bakar sakit. Beliau bercerita, Abu Bakar, Rasulullah sakit, saya menjenguknya, saya pun ikut sakit. Kemudian Rasulullah jenguk saya sehat. Rasulullah sehat, saya tertawa. Rasulullah ikut Abu Bakar tertawa. Heran Umar, saya tadi diam, semua diam, tiba-tiba saya mulai mengungkapkan saya ingin curhat, tertawa Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Wahai Abu Bakar, aku tahu sebabmu tertawa. Tidaklah Rasulullah tertawa, kau pun ikut tertawa. Tapi engkau wahai Rasulullah, kata Umar, apa yang menyebabkan kamu tertawa? Saya serius, kata Umar. Wah, saya kesini menyendiri diam dari tadi. Saya menenangkan diri dari dua anak kalian, dari anak-anak. Kemudian Rasulullah kan istrinya anak Abu Bakar dan anak Umar bin Khattab. Rasulullah pun menyendiri dari istri. Nah, ada kalanya suami daripada marah misalnya, keluar dulu ke kebun kah, ke mana, yang hobi mancing. Untuk tidak terjadi pertempuran. Ternyata Rasulullah pun diantara diajarkan kita soal, sehingga kalau apa kata istri begini misalnya, pisah ranjang dulu. Diantara kalau lagi nanti lama-lama rindu, saling kangen, baikan. Maka Rasulullah pernah bersama Siti Aisyah, beliau terjadi sesuatu yang indah, artinya masalah sampai dipanggil sahabat untuk menengahi, untuk menghakimi. Siapa dia? Abu Bakar As-Siddiq menjadi. Nah, itu dia istri yang solehah itu luar biasa. Ya, tidak 100%. Kalau istri kita sudah luar biasa membantu suami, apalagi dia memasak, dia mencuci, membereskan rumah, mengurus anak, itu sudah nikmat luar biasa. Syukuri dengan sebaik-baiknya. Sudah luar biasa. Tidak semua istri bisa melakukan itu. Mau yang selebih apalagi kalau sudah rumah tangga itu dengan sebaiknya. Siti Fatimah, putrinya Rasulullah Sayyidina Ali, sampai menangis beliau ketika Rasulullah datang meminta Rasulullah, ya Rasulullah, suruhlah Ali untuk membelikan pembantu, katanya. Beliau Siti Fatimah menangis karena capeknya mengurus rumah, sampai tangan Fatimah itu karena mengurus keluarga, menumbuk gandum sendiri itu sampai berbekas. Rasulullah sampaikan, maukah aku kasih tahu yang lebih istimewa daripada pembantu ini? Siti Fatimah senang luar biasa. Apa kata Rasulullah? Ini dipegang dulu. Anu itu apa? Kalau kita alat menumbuk, tapi alat menumbuk yang agak besar, dipegang oleh Rasulullah, baca Bismillah, dengan sendirinya batu itu menumbuk. Ini kalau dibiarkan bisa kamu santai, nggak perlu sampai hari kiamat. Tapi ketahuilah, sampai ketahuilah yang lebih baik daripada ini. Istri mana saja yang memasak untuk keluarganya, satu biji beras, gandum, apa itu,
menyisir, yang ikut suaminya disebut, yang melayani suaminya disebut, yang menyiapkan dirinya untuk berhubungan badan istri disebut keistimewaannya. Apalagi istri yang mendapatkan ridho suami, tapi saya tak hafal secara di kitab pernikahan. Itu luar biasa bagi istri. Maka pada intinya istri yang mengabdi, membantu suaminya urusan rumah tangga, itu luar biasa istimewa. Apalagi istri itu mendapatkan ridho suami. Nah, ini istri yang solehah pantaslah menyamai semua dunia. Wal kalamul muhkam. Kemudian yang ketiga, yang menyamai dunia, ucapan yang dipercaya, yang tidak ada keraguan. Kejujuran itu luar biasa. Ucapan yang penuh hikmah. Kemudian wa kamalul akli. Yang keempat, sempurnanya akal. Ruya Nabi sallallahu alaihi wasallam Rasulullah bersabda, "Likulli amalin di'amah." Setiap amalan itu ada fondasinya. Wa di'amatu amal mar'i aqluh. Fondasi amalan seseorang adalah akalnya yang baik. Dan akal ini salah satu permata rohani yang Allah ciptakan kita, nikmat yang sangat besar, sehingga dosa besar merusak akal dengan narkoba, dengan mabuk-mabukan, karena akal ini menyamai seluruh dunia. Maka akal ini akan semakin baik jika dipenuhi dengan ilmu hukum-hukum Allah, sehingga tahu mana yang baik, mana yang tidak baik. Tanpa dibekali ilmu, maka akal ini akan memutuskan sewenang-wenangnya hukum sehingga sesat. Dikatakan siapa yang berpegang teguh pada akalnya dollar, sesat. Maka supaya tidak sesat, kita pelajari hukum ini dari Quran, hadis yang dijelaskan oleh ulama. Kemudian kita amalkan, semakin baiklah akal itu. Kemudian yang kelima, wasihatul badan. Sehat badan itu menyamai seluruh dunia. Satu anggota tubuh saja, orang sakit sanggup menjual segala yang dia miliki demi sehat. Itu satu anggota tubuh saja, apalagi banyak. Itu artinya sehat itu sudah menyamai seluruh dunia. Sehingga Rasulullah sampaikan, dua nikmat yang banyak orang tertipu, kata Rasulullah. Nikmat sehat dan nikmat kesempatan. Banyak sudah diberikan sehat masih lalai, diberikan kesempatan masih lalai. Banyak yang tertipu. Kemudian dia gunakan sehatnya untuk maksiat, sempatnya untuk maksiat. Banyak orang yang sibuk juga, sibuk dalam kebaikan, lupa kalau ada yang disibukkan dengan hal-hal yang bermanfaat, kita berusaha syukuri, bersyukur. Allah tidak sibukkan kita dalam kemaksiatan, karena banyak orang yang sibuk dalam maksiat, sibuk urus korupsi, sibuk urus judi, sibuk dengan tipu-tipuan, sibuk dengan jual beli yang haram. Jadi kalau ada yang sibuk di sekolah, di kantor, di sawah dengan hal-hal yang bermanfaat halal, kita
Ada yang bilang laki-laki itu kerjanya di dapur. Ini menurut ajaran Islam itu bagaimana? Budaya. Budaya ada gitu Pak. Orang Arab aja, orang laki ada ya kan. Yang belanja ke orang. Itu kelihatan pelitnya laki-laki kalau begitu. Ya itu dibilang orang gitu kan. Iya betul. Jadi itu semua kewajiban suami. Wajib sehingga suami tidak mampu, apa solusinya? Dia datangkan pembantu. Tapi ini dialami, inilah yang dialami Siti Fatimah, kesibukannya. Tapi Rasulullah kemudian maukah kasih tahu yang lebih baik daripada pembantu. Nah itu Rasulullah kemudian panjang memberikan motivasi Siti Fatimah. Disebut satu persatu, satu biji kau masak itu luar biasa. Mencuci pakaian semua. Sayang tak saya bawa kitabnya itu. Kalau itu dibacakan kepada istri-istri, menambah keikhlasan mereka untuk mengabdi. Nah, kemudian istri yang bekerja itu, yang membantu memasak apa itu juga jangan lupa dia berniat untuk mengabdi kepada suami, cari reda suami. Karena suami kerja kan, kerja dan cari uang dari nafkah, saling melengkapi sehingga kewajiban suami menafkahi istri itu kewajiban itu adalah yang pokok. Pakaian musim hujan, pakaian musim dingin ada, yang pokok ini kewajibannya. Kemudian bekal makannya, berobatnya, tempat tinggalnya, itu kewajiban yang pokok. Tapi dilebihkan oleh suami, misalnya dilebihkan kebutuhan yang sunnah tidak pokok-pokok, bahkan dikasih mungkin sebulan dikasih lebih, dikasih istrinya lebih. Kenapa dikasih lebih? Istri saja tidak pernah perhitungan dia masak, nyuci apa, itu bukan kewajibannya dia, tapi dia pernah. Nah, jadi sama-sama saling melengkapi, saling ikhlas dan rela. Tapi tidak juga kemudian suami memberikan istri karena kamu sudah masak, jadikan istri pembantu. Nah, istri juga jangan menuntut sesudah nyuci mana, supaya jangan sebagai pembantu, supaya cukuplah reda suami itu tiket jalan tol masuk surga istri. Yang penting istri ini sholat 5 waktu. Dalam hadis sholat 5 waktu, puasa Ramadan, kemudian jaga dirinya tidak berzina, jangan pancing laki-laki lain, taat sama suami, dapat reda suami, itu sudah surga. Dan dikatakan pilih pintu surga mana lewat masuk surga, itu istri. Cukup dia sholat. Makanya istri itu tidak ditekankan sholat seperti suami berjamaah, wiridnya seperti laki-laki yang puasanya puasa sunnahnya. Yang utama setelah kewajiban istri kepada Allah, Rasulullah, suami. Mungkin tidak banyak dia amal-amalkan yang sunnah-sunnah, tapi dapat reda suami itu sudah luar biasa. Kemudian ditegaskan lagi Rasulullah, istri mana saja yang mati dalam keadaan mendapatkan reda suami, dakhala jannah, dia masuk surga. Tapi bukan berarti istri mati suami senang, maksudnya dia ada semasa hidup dapat reda suami. Nah itu kewajiban memang benar. Tapi ketika istri kita melakukan itu, berikanlah keredaan suami. Senang bahagia terhadap istri yang itu tidak ada harganya, itu yang tertinggi. Jadi ada salah-salahnya sedikit seperti tadi sahabat. Nah, ingat itu semua, berikan keredaan full kepada istri, itu sudah prestasi terbaik istri, mendapatkan keredaan suami. Mungkin ada tambahan. Ini masalah doa tadi, nanti Al-Quran ini jarang itu padanya menunjukkan
yang paling afdal la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu. Seandainya dirubah, bukan niat kita merubah Al-Quran, tapi tabarukan dari doa yang ada di Al-Quran. Nah, jadi yang paling utama gimana redaksi doanya di dalam Al-Quran itu kita pakai, dan Allah Maha tahu. Walaupun kita berjamaah, maksudnya untuk berjamaah. Ya, jadi tidak apa misalnya doa seperti tadi, Rabbi ja'alni, ya, tetap gunakan itu untuk saya. Tapi maksudnya kita untuk berjamaah, kata tabarukan dengan doa utama Al-Quran. Allah Maha tahu maksudnya. Anehnya doa itu Rabbana wa taqabbal du'a, setelah Ya. Rabbana wa taqabbal Ya. du'a, bilangnya kan begitu. Ya. Dan bersama kan itu. Ya. Iya, itu. Jadi ada yang sama-sama Rabbana zolamna anfusana, nah, pakai na kita gunakan. Pokoknya mana redaksinya di Al-Quran itu yang utama nomor satu. Walaupun kita berjamaah, kalau ada yang merubahnya dari untuk sendiri kemudian pakai na, itu dibolehkan, tapi niatnya bukan merubah Al-Quran. Sekedar Berarti yang lebih awal ini sesuai dengan redaksi. ya redaksi. Damai. Saya dengar Pak Haji Latif juga itu la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh Ya banyak, ya, kan tidak masalah seperti tadi. dhalimin. Dan saya juga memang sering itu yang saya pakai. Ya. Tapi Jadi kalau tidak- lebih afdal yang sebenarnya ya itu Ya, baru. jadi tidak masalah seperti tadi, niat kita bukan merubah Al-Quran. Nah, sehingga jadi kita pakai redaksi aslinya, mengejar keutamaan fadilah, karena Al-Quran ini sampai diperdebatkan oleh ulama mana yang lebih afdal, sholat yang berdiri atau ketika sujud. Juga ada yang berpendapat lebih afdal ketika berdiri. Kenapa? Di situ dibaca Al-Quran, karena keutamaan Al-Quran. Begitu juga doa yang paling utama doa dari Al-Quran. Ketika doa dari Al-Quran itu berubah redaksinya, berarti bukan Al-Quran jadinya kan, cuma mengambil contoh dari Al-Quran. Kalau doa dari Al-Quran itu yang utuh redaksi Al-Quran, baru itu doa